Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil aliyyul akbar wa azizul ghafar rabbul jannati wan nar. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadil Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. In uridu illal islaha mastata'tu wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim. Yang saya muliakan para alim ulama, para asatiz dan ustazah, para hujjaj, para sepuh dan bini sepuh, segenap Raisul Ma'had di Sambas ini, para pengajar majelis-majelis taklim yang hadir di Masjid 1001 Kubah, wabil khusus untuk Ketua DKM Masjid 1001 Kubah, saya punya guru Al-Mukarram Ustaz Jumiyardi, Wakil Ketua MUI Kabupaten Sambas Al-Mukarram Buya Sya'ari M. Amin, Ketua Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Sambas Al-Mukarram Abah Hifni Zainuddin, orang tua saya ada Al-Mukarram Abah Haji Syahrul dan Umi Haja Rusdiana, Ustadz Nasirun, Buya Haji Zulfahri SAGMM, guru saya Al-Mukarram Ustadz Dr. Hatoli SAG MAG, tim perjalanan safari dakwah Yayasan Insan Hafizul Khair untuk Palestina, Ustadz Khair, Ustadz Rizki Al-Hafiz, Bang Nanang dan kawan-kawan. Semoga Allah panjangkan usia guru-guru kita, Allah tetapkan iman dan Islamnya dalam rangka menjaga semangat agama khususnya di Kabupaten Sambas tercinta kita ini. Amin ya Rabbal. Yang saya hormati para tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh kepemudaan, segenap organisasi, aparatur pemerintah baik sipil, TNI dan polisi, wabil khusus Bapak Camat. Udah hadir belum Pak Camat? Masih di jalan? Masih di jalan. Yang mewakili Babinsa dan Babin Kamtibmas Sambas, orang tua saya Ketua Yayasan Sambas Raya Madani Buya Bisnis Safari SPME, wasilah kedatangan kami di Masjid 1001 Kubah, Bang Yuda, Bang Ferry dan kawan-kawan, abang-abang saya dari Ansor dan Banser, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adikku sekalian, para calon penghuni surganya Allah yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Berhubung sudah jam 7 lewat hampir 2 jam, matahari pun sudah tidak tampak lagi di sekitaran kita, maka yang enak acara ini langsung kita tutup pakai doa saja. Memangnya jam berapa kita pengajian di 1001 Kubah ini? Sampai jam berapa? Sepakat dulu, sampai jam berapa?
Jam 11. Sanggup? Kuat? Saya enggak. Yang kuat terusin. Saya sama Ustaz Katolik pulang aja. Bapak Ibu, alhamdulillah malam hari ini kita duduk dan berkumpul dalam rangka majelis ilmu di Masjid 1001 Kubah, di mana ada sebuah makalah majelis ilmu ay majelis yustajabu fihi doa. Majelis ilmu itu majelis tempat diangkatnya doa. Mudah-mudahan lewat keberkahan kita duduk di majelis ilmu di Masjid 1001 Kubah ini, Allah akan jawab semua hajat-hajat kita. Amin ya rabbal. Lain daripada itu, kedatangan kami di Masjid 1001 Kubah ini mempunyai dua misi. Pertama, untuk memperingati tahun baru Hijriah 1446. Yang kedua, mengumpulkan para donasi-donasi skala nasional di Indonesia ini untuk membantu saudara-saudara kita di Palestina. Kenapa hal ini kami lakukan? Kami masuk dari satu desa pindah ke desa lain. Kami datang dari satu masjid pindah ke masjid lain. Kami silaturahmi dari satu provinsi ke provinsi lain. Kami tinggalkan keluarga, kami tinggalkan kampung halaman, datang ke tempat yang terasing bagi tim kami ini. Tidak ada jalan lain selain kami ingin mendedikasikan sedikit dalam kehidupan kami bermanfaat untuk Palestina. Kok begitu? Seperti yang kita paham bahwa memang 1 tahun belakangan ini Palestina gencar di genosida oleh Israel laknatullah alaihi. Bahkan yang prihatin itu sekarang ini ada sebuah desa di tepi laut dekat jalur Gaza bernama Desa Rafah. Itu daerah kamp pengungsian penduduk Gaza yang secara hukum internasional tidak boleh dimacem-macemin. Tapi kita lihat sebulan belakangan ini Desa Rafah dibombardir habis-habisan oleh Zionis laknatullah alaihi. Bahkan yang prihatin, kurang lebih 2 pekan yang lalu, mungkin Bapak Ibu pun melihat bagaimana 4 buah bangunan apartemen di Rafah tersebut dibombardir habis-habisan yang menyebabkan 400 orang meninggal dunia secara syahid dan 200 diantaranya merupakan generasi-generasi muda balita. Suka atau tidak suka, sadar atau tidak sadar, Palestina kita saat ini sudah mengalami kehilangan 3 orang generasi pemudanya. 0 sampai 5, 5 sampai 10, 10 sampai 15 tahun. Sudah tidak ada. Ada teman saya tanya, Sogi, memangnya kenapa kami di Sambas ini wajib menolong saudara orang Palestina? Kan kita nggak kenal. Lagipun di Sambas ini juga masih banyak saudara-saudara kita yang kekurangan. Baik, kami akan jelaskan kenapa kita wajib menolong saudara-saudara kita di Palestina. Pertama, ada beberapa alasan. Pertama, alasan ini langsung diambil dari hadis baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau bersabda, al-muslim akhul muslim. Muslim satu dengan muslim lain adalah bersaudara. Jadi konteksnya ketika bersaudara, dari manapun kita berasal, dimanapun kita saat ini sedang berada, selama akidahnya sama, itulah saudara kita. Bahkan ditegaskan lebih dalam lagi dalam riwayat lain, al-muslim lil muslim kal jasadil wahid. Muslim satu dengan muslim lain harus seperti satu tubuh, yang ketika satu tubuh merasakan sakit, tubuh yang lain pun akan merasakan sakit yang sama. Betul apa betul? Contoh, kaki kita kesandung batu, mulut otomatis mengucapkan aduh, mata nggak perlu disuruh untuk mengeluarkan air. Betul apa betul? Ada jamaah 1001 Kubah ini
Kalau kakinya kesandung ngomel sama mulut ada? Mulut, aduh dong, aduh. Ada apa tidak? Enggak ada. Makanya nggak perlu nunggu rumah kita dibombardir, Pak, supaya kita bisa merasakan nggak enaknya nggak punya rumah. Nggak perlu juga kita menunggu anak-anak kita ditembak mati oleh Zionis laknatullah alaihim supaya kita merasakan pedihnya kehilangan anggota keluarga. Cukup mempunyai empati saja kita sebagai muslim. Itu alasan pertama. Yang kedua, kenapa kita wajib menolong saudara-saudara kita di Palestina? Karena saya minta maaf, saya berani berkata, tidak semua orang yang ada di lingkar Rambi Kartisa ini, tidak semua orang yang di Sambas ini hadir di Masjid Kubah 1001 Kubah ini. Kalau semua penduduk hadir di Masjid 1001 Kubah ini, niscaya kami dari Yayasan Insan Hafizul Khair tidak akan melakukan donasi untuk Palestina. Kok begitu? Karena fardu kifayah dalam fikih diatur secara syariat, yang wajib menolong saudara terlebih dahulu adalah tetangganya terlebih dahulu. Sekali lagi saya minta maaf, sayang seribu sayang, tidak semua orang Sambas bisa duduk bersama kita di Masjid 1001 ini. Makanya saya yakin orang-orang yang hadir di Masjid 1001 Kubah ini merupakan orang-orang pilihan Allah yang ditunjuk untuk membantu saudara-saudara kita di Palestina, insya Allah. Nah, makanya atas dasar itu Bapak Ibu sekalian, izinkan kami dari tim nanti sebentar lagi akan ada kotak-kotak infak. Pak, mau bantu Palestina? Mau bantu Palestina? Bawa duit? Berapa? Bercanda. Ya, ayo yang bawa duit tolong siapin duitnya, yang nggak bawa duit boleh pinjam sama sebelahnya dulu. Kalau duit nggak bawa mau pinjam malu, handphone boleh, handphone masukin sekarang. Bercanda. Ayo tim sudah siap? Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi ya Rabbi bil Mustafa balil maqasidana wa firlana ya wasi'al karami Muhammadun sayyidil kaunaini wal thaqalain wal fariqaini min urbi wa min ajami ya Rabbi bil Mustafa balil maqasidana waghfir lana ma maqwa ya wasi'al karami da'a ila Allahi fal mustamsiku nabihi mustamsiku nabi hablin ghairi munfasimi ya Rabbi bil Mustafa balil maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami maulaya sholli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim ya Rabbi bil Mustafa balil maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Sementara kotak tetap lewat, kita lanjutkan lagi pengajian kita. Bapak
Bapak Ibu jamaah ma'asyiral muslimin dan muslimat yang berbahagia, tanpa terasa kita sudah memasuki tahun baru Hijriah 1446. Betul? Momentum tahun baru ini adalah momentum yang paling tepat untuk mengembalikan lagi nilai-nilai keimanan kita kepada Allah yang memang sangat kita rasakan belakangan ini akibat kebutuhan kita akan dunia yang semakin meningkat, maka mempunyai efek keimanan kita lah kepada Allah yang semakin menurun. Makanya dalam rangka tahun baru Muharram ini, mengambil keberkahan dari Masjid 1001 Kubah ini, saya hanya ingin menyampaikan sebuah hadis baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang berisikan tentang akhir zaman ini. Bu, Pak, malam ini saya cuma ingin mengajak kita merenungkan satu hadis Nabi tentang akhir zaman. Baginda Nabi pernah bersabda, sayati zamanun ala ummati la yabqa minal islam illa ismu wa la yabqa minal quran illa rasmu masajiduhum amirah wa hiya kharabum minal huda. Akan datang nanti zamannya di tengah-tengah umatku ini, kata baginda Nabi, di mana saat itu Islam cuma dikenal sebatas cerita, Quran hanya dikenal sebatas tulisan, dan saat itu masjid-masjid bagus, musola megah-megah, tapi kosong dari pancaran sinar hidayahnya Allah. Ayo malam hari ini di tahun baru ini, Pak, kita renungkan hadis baginda Nabi. Bukankah banyak hadis Nabi yang diucapkan hampir 15 abad yang lalu saat ini mulai terjadi kebenarannya? Betul apa betul? Saya ambil dari belakang dulu biar lebih ke gambar saja. Saya ambil dari belakang. Boleh saya tanya? Boleh saya tanya? Masjid-masjid yang ada di Kabupaten Sambas ini bagus-bagus apa tidak sekarang? Alhamdulillah. Surau yang ada di desa kita sekarang megah-megah apa tidak? Beberapa surau pakai AC sekarang. Betul? Tapi yang saya mau ajak, lihatlah fungsi masjid dan surau yang ada di tempat kita belakangan ini, Pak. Enggak ubahnya layaknya sebuah museum. Tahu museum? Tempat penyimpanan barang-barang antik. Yang isi masjid dan surau di desa kita sekarang rata-rata 50 tahun ke atas. Barang antik. Sementara anak-anak mudanya kemana? Anak-anak mudanya asik cari warung-warung kopi yang ada di pinggir jalan. Ini terjadi saat ini. Kita sering lupa, baginda Nabi menjadikan masjid dengan umat Islam itu harus laksana ikan sama air. Ikan sama air nggak boleh terpisah. Betul apa betul? Ada apa tidak ikan yang terpisah sama air? Ada apa tidak? Ada. Ikan mau mati, ikan digoreng. Loh, kalau kita umat Islam sudah mulai menjauhi masjid, jiwanya yang mati, Pak. Sedangkan umat Islam kalau jiwanya sudah mati, maaf, saya ambil perbandingan saja, Pak, Bang. Ikan selama dia hidup puluhan tahun berenang di laut, gak membuat air laut jadi asin tuh ikan. Ikan selama dia hidup puluhan tahun berenang di laut, gak membuat air laut jadi asin. Kenapa? Hidup. Tapi tengoklah nasib ikan mati. Ikan mati tergantung situasi dan kondisi. Digaramin asin, diasemin asam. Sama. Kita manusia di Sambas ini, kalau sudah mulai menjauhi masjid, jiwanya yang mati. Kalau jiwanya sudah mati, maaf, kita akan mudah diombang-ambing oleh gelombang kehidupan di dunia ini.
Kalau dapat teman ahli ibadah rajin ke masjid. Kalau lagi temennya main judi slot ikut ngeslot. Tergantung saja kemana angin membawa. Dan ini bahaya. Satu hal yang kita sering lupakan, baginda Nabi menjadikan masjid sebagai pusat kegiatan umat. Betul atau betul? Di masjid baginda Nabi sholat berjamaah, tentu. Di masjid pula baginda Nabi mengajar agama, memang. Tapi jangan lupa, di masjid baginda Nabi melakukan politik, dan di dalam masjid baginda Nabi melakukan strategi militer untuk berperang. Masjid sebagai pusat kegiatan umat. Lalu kenapa kita menjadikan masjid sekarang tidak lebih sebatas tempat ibadah saja? Betul? Kalau sudah selesai kita sholat berjamaah, masjid kita kosong, laksana kuburan, Pak. Ini terjadi saat ini. Jadi, ayo kita hidupkan lagi fungsi masjid. Biarkan guru-guru ini berbicara politik di dalam masjid. Jangan alergi kita umat Islam sama politik. Lalu Islam ini juga agama politik kok, Pak. Nggak percaya Islam politik? Cikal bakal politik dalam Islam langsung diajarkan oleh Allah dalam Al-Quran. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau nggak ngerti, tanya sama ahlinya. Betul? Kalau kita umat Islam sudah tidak mau politik, Pak, tidak mau peduli soal politik, maaf Pak, maaf. Maka umat Islam ini, Pak, jangan salahkan politik Indonesia yang pegang cuma dari dua golongan. Siapa? Kafir dan munafik. Artinya apa? Artinya kalau yang pegang kafir dan munafik, kita umat Islam di Sambas ini cuma jadi penonton di lapangan sendiri. Kita akan jadi tamu di rumah sendiri. Karena Indonesia ini berpolitik, Islam pun berpolitik. Cuma saya titip pesan kepada guru-guru yang bicara politik di masjid, juga tetap ikuti koridor Al-Quran, di mana Al-Quran menyuruh kita ketika menyampaikan sesuatu bil hikmah wal mau'izatul hasanah. Jadi jangan alergi ketika ada guru menyampaikan politik. Ini kita alergi, Ustaz. Masjid itu steril dari area politik. Politik itu kotor, Islam itu bersih. Yang kotor orangnya. Saya ulang, yang kotor politik itu orangnya, bukan politiknya. Loh, Islam ini agama politik kok, Pak. Kalau Islam tidak melakukan lobby politik, Pak, maaf, mungkin sampai sekarang kita di Sambas belum bisa menikmati indahnya Islam. Itu aja yang paling penting. Islam itu agama politik, sama kayak Indonesia. Cuma politik Islam warnanya jelas. Nih saya bikin beda nih antara politik Islam dengan politik Indonesia. Biar kita mulai, Pak, orang Indonesia berpolitik umat Islam. Politik Islam warnanya jelas, hitam putih. Politik Indonesia abu-abu. Maka dalam politik Indonesia tidak ada yang namanya kepentingan masyarakat, yang penting kepentingan golongan dan pribadi. Angkanya politik Islam jelas, banyak dan ahli. Politik Indonesia yang bikin carut marut ini karena angkanya 50 plus 1. Gak percaya? Ini saya kasih tahu soal angkanya. Pak, ya lemes amat. Belum pada ngopi ya? Sama. Ini panitia gak nyiapin kopi apa ya? Bercanda. Nih, saya kasih contoh nih, yang bikin berantakan politik Indonesia, politik Islam. Begini contohnya. Ada 3 orang kiai berdebat sama 10 insinyur soal kunut subuh. Kira-kira Bapak pegang mana? Ayo. Ada 3 orang kiai berdebat sama 10 insinyur soal kunut subuh. Kira-kira Bapak pegang yang mana hasil? Politik Islam 3 kiai yang menang.
Kenapa? Walaupun cuma 3 ahli, tapi politik Indonesia 10 insinyur yang menang, Pak. Makanya sampai sekarang bulut masih pada debat aja. Betul? Kenapa? Wah, angkanya beda. Atau saya balik, 3 orang insinyur berdebat sama 10 kiai soal struktur bangunan. Kira-kira pegang mana? Ayo. Insinyur. Tapi politik Indonesia yang menang 10 kiai, Bang. Kan persoalannya bagaimana nasib bangunan. Nggak bisa. Bangunan bisa kuat saat ngecor baca Yasin 3 kali. Nggak ada ngaruhnya, Pak. Tetap harus ada hitungan. Tuh. Bahkan kalau mau bicara melebar, saya minta maaf. Biar kita deh jangan terlalu dibodoh-bodohin, bener Bang. Saya bicara melebar. Para pendiri bangsa kita nih, menjadikan masyarakat bermasjid, menjadikan masyarakat Indonesia mencontoh masyarakat bermasjid. Lalu kenapa kita umat Islam gak mau peduli dengan masjid kita? Bayangkan, masyarakat Indonesia dibentuk dari masyarakat bermasjid. So tahu kamu Sogi, ayo kita lihat bagaimana masyarakat bermasjid yang dicontoh sama para pendiri bangsa kita. Pertama, masyarakat bermasjid, siapapun masuk masjid copot sendal, buka sepatu. Betul atau betul? Kenapa bisa begitu? Karena nggak ada warga negara kelas 1 di dalam masjid. Semua sama kalau sudah ada di dalam masjid. Betul? Pak Dandi masuk masjid buka sepatu, Pak. RT masuk masjid buka sepatu, Teh. Camat masuk masjid buka sepatu, Mat. Gubernur masuk masjid buka sepatu, Nur. Presiden masuk masjid buka sepatu, Den. Enak tuh masyarakat bermasjid. Nggak ada warga negara kelas 1. Hansip masuk masjidnya duluan, softnya di depan. Presiden masuk masjid belakangan, iya dulu sholatnya di belakang, nggak usah maju ke depan. Betul kan? Nggak ada warga negara kelas 1 di dalam masjid, semua sama. Nah, para pendiri bangsa kita melihat yang pertama ini ambil dari sistem hukum Indonesia. Para pendiri bangsa kita berharap tidak ada warga negara kelas 1 di dalam hukum Indonesia. Semua harus sama ketika berada di dalam hukum Indonesia. Betul? Tapi kenapa kita rasakan belakangan ini hukum Indonesia saat ini macam pisau, tajam ke bawah, tumpul ke atas. Kalau kita orang kecil punya salah, hukum cepat benar ditegakkan. Yang besar punya salah, hukum pura-pura merem dan tidak melihat. Ini yang nyakitin perasaan kita. Betul? Bagaimana kita tidak mau sakit, Pak? Seorang nenek-nenek ngambil kayu untuk masak di dapurnya, 7 batang saja di penjara 4 hari, Pak. 271 triliun masih sempet dada-dada. Di mana ketegasan hukum dalam negara Republik Indonesia saat ini? Maling sendal di masjid babak belur, Pak. Koruptor masih pada bersih-bersih. Tidak ada supremasi hukum untuk kita rakyat kecil, Pak. Para pengacara sekarang membela siapa yang bayar. Makanya ada idiom di tengah-tengah masyarakat, orang taat bayar pajak, orang pajak makan pajak. Betul. Makanya saya minta maaf. Saya ini termasuk orang yang menolak keras Indonesia berdiri sebagai negara syariat Islam.
Cukup Indonesia ini disatukan dengan Pancasila, karena Pancasila yang membuat pun para ulama-ulama kita. Betul? Tapi ada tapinya, Pak. Sebagai masyarakat yang mayoritas penduduknya beragama Islam, saya ulang, sebagai masyarakat negara yang penduduknya mayoritas beragama Islam, saya ingin ada hukum syariat nyantol dan nempel dalam hukum negara Indonesia. Satu saja. Apa Sogi? Seorang pemimpin negara nggak boleh punya anak. Ini dulu dah jadi. Benar ini Pak. Oh, bagaimana mungkin Sogi? Nabi kan punya anak. Kata siapa dalam Islam pemimpin nggak boleh punya anak? Justru langsung dicontohkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika baginda Nabi bersabda, "Lau Fatimah binta Muhammad sarakat an qata'a yadaha." Kalau saja Fatimah anaknya Muhammad yang mencuri, aku sendiri yang akan memotong tangannya. Ayo kita lihat. Saya senang hadis-hadis permainan kalimat begini. Kenapa dalam hadis ini baginda Nabi menyebut Sayyidatuna Fatimah nasab yang lengkap? Fatimah binta Muhammad, Fatimah anaknya Muhammad. Kan sah-sah saja. Seandainya baginda Nabi bersabda, "Lau Fatimah binti Saraqat." Kalau saja Fatimah anak saya yang mencuri, kan sah-sah saja. Betul. Tapi kenapa justru disebutkan nasab utuh Fatimah binti Muhammad? Karena ketika mengucapkan hadis ini, baginda Nabi berdiri sebagai Rasul, bukan sebagai bapak dari Sayyidatuna Fatimah. Makanya hukum tegas, nggak tebang pilih. Boleh tanya sama guru-guru saya yang hadir, berapa banyak hadis-hadis Nabi yang diucapkan kepada anak-anak beliau justru menggunakan fi'il amr, kalimat perintah. I'mali ya Fatimah, i'mali. Hei Fatimah, beramal kau. Hei Fatimah, sedekah kau. Hei Fatimah, sholat kau. Hei Fatimah, taat kau sama Ali. Hei Fatimah, baca Quran. Karena sungguh walaupun aku bapakmu seorang nabi, tapi aku tidak bisa memberikan jaminan kau nanti di hadapan Allah Qadir Rabbul Jalil. Tuh, enggak mentang-mentang bapak jadi nabi, anak dapat kaplingan surga. Enggak mentang-mentang Islam itu tegas. Betul. Oh, itu kan nabi, Soki. Wajarlah nabi begitu. Tapi pemimpin lain, saya ambil dua kalau begitu. Kalau memang kurang puas, saya ambil dua. Dalam Islam pemimpin nggak boleh punya anak. Ketika di kekhalifahan Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Umar lagi kebingungan mencari PJ Gubernur Mesir saat itu. Dikumpulkanlah para pejabat-pejabat teras. Berceramahlah Sayyidina Umar kepada para pejabat. Ayyuhal ashab, sahabat-sahabatku yang ngurusin umat. Labbaik khalifah. Saya ini lagi pusing. Pusing kenapa khalifah? Siapa kira-kira yang cocok untuk jadi gubernur Mesir nanti? Tolong kasih petunjuk. Ada tampillah seorang pejabat, ketua MK, Mahkamah Kakak. Dengerin aja apa sih kesel? MK Arab. Khalifah, jangan khawatir khalifah. Jangan khawatir, bagaimana ini waktu mendesak. Di Mesir itu sudah tidak ada gubernur. Tenang khalifah, kami sepakat mempunyai satu nama. Oh begitu? Iya, coba sini. Diambil kertas, diserahkan kertas sama Sayyidina Umar, dibuka, dibaca. Yang keluar nama Abdullah bin Umar, anak Sayyidina Umar sendiri. Ketika melihat nama anaknya yang keluar, apa bangga Sayyidina Umar? Berubah raut mukanya Sayyidina Umar. Hei, ketua MK, sini. Siap khalifah. Ini kenapa? Ada nama Abdullah bin Umar di sini. Kami merasa Abdullah bin Umar orang yang cocok jadi gubernur Mesir.
yang lebih cocok jadi gubernur lebih banyak daripada Abdullah bin Umar. Tapi Abdullah bin Umar ini mukmin yang alim khalifah. Orang Islam yang lebih alim daripada Abdullah bin Umar jauh lebih banyak. Ganti. Jangan pernah kau libatkan keluargaku dalam kekhalifahan ini. Cukup satu Umar yang memimpin. Kalau berhasil, kami keluarga Umar yang akan menikmati hasilnya. Kalau gagal, cukup satu Umar yang disiksa di hadapan Allah. Qadirul Jalil. Hukum tegas, nggak tebang pilih. Betul. Mentang-mentang bapak jadi presiden, anak jadi wapres. Salah. Makanya di tahun baru ini saya berharap presiden Indonesia nggak boleh punya anak. Yang boleh punya anak Pak Jokowi. Betul. Ini harus dipisahkan, Pak. Kenapa? Kalau presiden bisa punya anak, presiden Indonesia punya anak, maka dia akan jadi sebutan sebagai anak presiden. Sebagai sebutan anak presiden, berarti mereka berhak menerima fasilitas negara nomor 1 yang dibayar pakai uang pajak orang Sambas. Betul. Dan percayalah, ketika anak presiden kesandung soal hukum nggak akan pernah bisa tegas. Kenapa? Yang dihadapi anak presiden. Betul. Ayo. Ini apalagi kita nih sebentar lagi nih Pak mau pilkada nih. Saya mah kagak urusin siapapun calonnya, cuma saya berharap carilah pemimpin-pemimpin kita nanti, baik di Sambas maupun Kalimantan Barat 1, mereka yang benar-benar sayang kepada kita sebagai rakyat dan takut kepada Allah Subhanahu. Sudah, lupakan soal perbedaan-perbedaan yang terjadi. Sudah waktunya umat Islam ini jadi pemain di lapangan sendiri, kamu jadi tuan rumah di rumah sendiri. Ya. Capek kita dibohong-bohongin, Pak. Hampir setiap pemilu, bahkan saya berani bilang, kita umat Islam ini cuma dijadikan alamat, Pak. Hampir di setiap pemilu. Percaya atau tidak, setiap pemilu terbukti pala kambing lebih mahal daripada pala manusia. Ya karena memang politik Indonesia membuat rakyat jadi bodoh, jadi miskin. Supaya bisa dibeli kok suaranya. Kitanya nggak mau melek, kitanya masih tertipu dengan pencitraan-pencitraan yang ada. Ayo, pala kambing 150.000, beli pagi, masak siang, sore masuk ke perut, selesai urusan. Betul? Pala kita orang paling gede 500.000, 5 tahun umurnya, Pak. Ayo kita harus cerdas. Ini hati-hati deh. Menjelang pilkada ini hati-hati. Banyak madu bermerek racun. Banyak racun bermerek madu. Ini setiap pilkada rata-rata minyak babi cap onta. Kita sering tertipu, kita sering terpedaya. Judulnya onta, gambarnya onta, tulisannya onta, isinya minyak babi. Lebih halal minyak onta cap babi daripada minyak babi cap onta. Setuju? Ayo sama-sama kita nih umat Islam di pilkada ini, kita harus menang. Nggak boleh kita terpecah belah. Carilah pemimpin yang benar-benar sayang kepada kita dan takut kepada Allah. Sampai saat ini pemimpin kita gak pernah sayang sama kita. Kau tahu? Sumpah jabatan sama Allah saja dia berani kok. Sumpah jabatan kan di atas Quran. Mereka lupa. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Hakikatnya pemimpin itu akan dimintakan pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya itu sendiri.
Ya, tuh yang pertama tuh. Siapapun masuk masjid, copot sendal, buka sepatu. Gak ada warga negara kelas 1 di dalam masjid. Para pendiri bangsa kita melihat gak boleh ada lagi warga negara kelas 1 di dalam hukum Republik Indonesia. Semua harus sama. Kekayaan negara ini untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Betul? Apalagi kita lihat tanah Kalimantan, apa yang gak ada? Buminya, lautnya, hutannya. Tapi kenapa penduduknya pada miskin? Karena salah urus. Itu saja. Saya perjalanan bersama Palestina ini, Pak, alhamdulillah saya masuk berbagai macam provinsi. Saya bangga, saya bersyukur, saya saksikan wajah Indonesia. Apa yang gak ada dalam Indonesia kita ini, Pak? Kalimantan kita, Sumatera kita, atas minyak, bawah minyak, betul? Atas minyak sawit, bawah minyak bumi, betul? Bahkan saya minta maaf, di Sumatera Utara batu baranya nggak perlu digali, Pak. Jalan di atas. Ustaz Abdul Somad di negeri yang segini kayanya, apa yang tidak ada dalam Indonesia? Bahkan orang Arab itu pernah berkata, "Enta Indonesia please, Indonesia hebat, Indonesia hebat." Hebat apa, Mas? Mas Arab. Hebat apa, Mas? Indonesia saking suburnya tanah Indonesia, tongkat ditanam bisa jadi pohon. Namanya singkong. Bener gak? Kami di Arab, kata orang Arab, pohon ditanam jadi tongkat. Lalu kenapa kita nggak pernah bersyukur atas apa yang sudah Allah berikan kepada kita? Lalu kenapa kita masih tetap menggantungkan hidup kita kepada orang lain? Sudah waktunya umat Islam bangkit di 2024 ini. Setuju? Cari pemimpin, siapapun pemimpinnya, kita tetap meminta kepada Allah, pemimpin-pemimpin kita nanti mereka yang benar-benar sayang kepada kita dan takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, para pendiri bangsa kita mencontoh masyarakat bermasjid. Yang kedua, bagaimana si masyarakat bermasjid? Yang kedua, sudah copot sendal, Bang? Sudah. Buka sepatu? Sudah. Masuk kita ke dalam masjid. Ketika kita masuk ke dalam masjid, kita kan nggak pernah sibuk, Pak, dari mana kita berasal. Betul kan? Yang penting kemana kita menghadap. Tuh di masjid itu. Bapak dari mana? Saya dari timur, Syauki, madhep barat. Kiblat kita kan ke arah barat. Abang dari mana? Saya dari utara, madhep barat. Ibu dari mana? Saya dari selatan, madhep barat. Adik dari mana? Saya dari barat, toh madhep barat juga. Nggak ada urusan. Kok bisa begitu di dalam masjid? Begitu indahnya. Karena di dalam masjid kita diikat dengan akidah. Kita mengarah ke arah yang sama, menyembah Allah Tuhan yang sama, mengikuti manasik Nabi yang sama, melakukan gerakan yang sama, sampai bacaannya pun sama sebagai muslim. Tapi sebagai bangsa, para pendiri bangsa kita melihat lewat Sumpah Pemuda kita sudah kontrak mau bersatu nusa, satu bangsa dan satu bahasa. Itulah Indonesia. Pertanyaannya, fabi ayyi ala'i rabbikuma, kalimat mana lagi dari Allah yang kita dustakan? Para pendiri bangsa kita menjadikan masyarakat Indonesia mencontoh masyarakat bermasjid. Lalu kenapa kita malah umat Islam mulai menjauhi masjid? Ayo kita makmurkan masjid-masjid kita. Kita hidupkan masjid-masjid kita yang ada di Kabupaten Sambas ini. Jangan kita malah mencari hidup di dalam masjid. Allah sendiri mengingatkan dalam Al-Quran, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah. Nih, tiga ciri orang yang gemar memakmurkan masjid. Nggak akan pernah lepas dari tiga. Apa orang yang gemar memakmurkan masjid cirinya? Amana billahi wal yaumil akhir.
mereka benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir. Itu orang yang gemar memakmurkan masjid. Jadi tanyalah sama diri kita. Kalau kita nggak gemar memakmurkan masjid, berarti ada yang salah dengan iman kita kepada Allah. Betul atau betul? Di tahun baru ini kembalikan lagi nilai-nilai keimanan kita kepada Allah. Kalau kita sendiri, yang kedua Allah. Kalau kita berdua, yang ketiga Allah. Jangan pernah pisahkan Allah dalam kehidupan kita. Setuju? Itu yang pertama. Yang kedua, wa aqamas shalah. Ya, orang kalau udah di masjid ngapain lagi sih, Bang? Kan pada sholat berjamaah, betul? Orang yang gemar memakmurkan masjid, mereka gemar menghidupkan sholat berjamaah. Mereka tidak melupakan tugasnya ketika diciptakan di dunia ini. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami ciptakan golongan jin dan manusia kecuali hanya untuk ibadah kepadaku. Ibadah kita sebagai muslim yang wajib itu sholat. Bahkan saking dahsyatnya ibadah sholat, Pak, sampai-sampai Allah langsung manggil baginda Rasul untuk menghadap. Ayo, ibadah lain nggak perlu Allah panggil Pak Nabi. Perintah haji cuma turun ayat. Perintah sedekah turun ayat. Manja bil hasanah bla bla bla. Betul. Perintah puasa turun ayat, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Tapi ketika perintah sholat, Allah langsung panggil baginda Nabi lewat Isra dan Mi'raj. Berapa waktu, Sobi? 5 waktu yang diwajibkan. Yang tidak diwajibkan melalui sunnah silakan lakukan. Cuma yang wajib saja 5 waktu dengan kombinasi 4-4-3-4-2. Betul kan? Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Lalu kenapa kita orang Sambas kombinasi angkanya sholat 00-300? Maghrib doang sholatnya. Jangan sama diri kita. Banyak dari kita deh, bahkan maaf sekali. Kalau kita bandingin kehidupan kita sama di Palestina, Allahu Akbar, malu kita. Mereka yang sedang kesusahan itu sholat 5 waktunya berjamaah. Mereka tidak lepas berjamaah 5 waktu. Kita di Sambas karena tidak apa-apa, berjamaahnya kalau ada waktu. Apa kita harus nunggu Israel membombardir kampung kita sih supaya kita bisa menikmati indahnya sholat? Jangan sampai lupa, dalam Al-Quran kita ditegaskan, wa mal hayatud dunya illa lahun wa la'ib. Tidaklah kehidupan di dunia ini cuma sebatas permainan dan senda gurau. Betul. Kalau memang kita sadar kita hanya sebuah permainan yang diatur oleh Allah, bermainlah yang cantik. Supaya apa? Supaya dapat piala nanti dari Allah Subhanahu. Memang apa ya piala yang Allah berikan, Sogi? Emas, intan, permata? Kecil, Pak. Itu mah kecil buat Allah. Karena piala yang Allah akan berikan kepada mereka para pemenang, yang nanti di yaumil mizan mereka berhasil menerima rapot dengan tangan kanan. Ketika kita berhasil menerima rapot dengan tangan kanan, timbullah seruan dari arasnya Allah, salamun qaulan mir rabbir. Allah langsung kirim salam kepada kita. Pak, dulu sebelum nikah kita sempat senang sama seorang perempuan.
Tidak ada hujan, tidak ada petir. Tahu-tahu kawan nyampein, bang dapat salam dari fulana. Insya Allah semalaman bapak nggak bisa tidur. Itu dari salam orang yang kita suka. Bagaimana ketika Allah yang memberi salam kepada kita? Karena jaminan Allah, la yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul, Allahu Akbar. Kita akan diberikan kesenangan yang akan abadi abadan abadan di dalam surga. Tidak akan sama kita, Pak, ketika Allah yang sudah memberikan salam kepada kita. Mudah-mudahan kita semua diberikan salam oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kuncinya satu, sholatnya benerin. Jangan sampai lupa ibadah-ibadah lain. Kalau kita ketinggalan karena uzur syar'i bisa dibayar lewat fidyah, betul. Tapi sholat Allah nggak terima fidyah. Artinya kalau bapak masih muda, masih ada yang ketinggalan sholat, wajib mengqadha. Sudah berapa banyak kita di Sambas yang berhasil mengqadha sholat kita? Dari 12 bulan yang Allah ciptakan, Allah itu memiliki 4 bulan istimewa. 3 berdampingan, 1 terpisah. Yang berdampingan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Yang agak terpisah Rajab. Ini di bulan Ashurul Hurum ini dalam Al-Quran. Di bulan Ashurul Hurum ini pahala kebaikan dilipat gandakan, dosa pun ditambah. Jadi kalau di Sambas masih senang berbuat dosa, di 4 bulan ini cari dosanya yang kecil-kecilan. Jangan yang besar, ngeri kita. Yang kecil-kecilan aja kalau mau ngelakuin. Keluar masjid tukar sendal. Contoh ini mah contoh. Kalau ntar sendal ada yang hilang, omongan saya lumayan manjur berarti. Bapak Ibu jamaah ma'asyiral muslimin dan muslimat, para calon penghuni surganya Allah yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, wa aqamas shalah. Digiatkan kita sholat, bayar qadha-qadha kita. Dan yang paling mudah guru saya mengajarkan begini. Ini banyak kita salah kaprah sekarang ini mengedepankan sunnah, sedangkan yang wajib saja belum kita bayar. Makanya guru saya Al-Mukarram Kiai Jirobi Dongkal pernah mengajarkan begini, daripada ente sogi ngidupin sunnah qobliyah ba'diyah, mending ganti qobliyah itu ba'diyah itu dengan qadha. Diatur. Sogi saya kan nggak hafal, sogi diatur saja Pak. Sepekan ini qadha subuh semua kita qadha. Mau qobliyah ba'diyah kan subuh. Ntar sudah selesai subuh, pekan depannya tepat 7 hari qadha zuhur terus qobliyah ba'diyah. Ketika sudah 5 pekan kita qadha, insya Allah 35 hari sholat kita sudah lunas. Daripada kita sekarang qadha zuhur, besoknya udah lupa lagi. Jadi diatur. Dan hebatnya dalam qadha, maaf. Ba'diyah subuh ada apa tidak? Ada apa tidak? Ba'diyah asar tidak ada. Tapi ketika mengqadha dibolehkan Pak. Dan pahalanya tetap dapat kita sunnah qobliyah ba'diyah. Kok begitu Soki? Kalau kita tanamnya padi, rumput pasti ikut. Tapi kalau cuma nanam rumput, jangan berharap padi ikut menumbuh. Ya. Ayo kita perbaiki dulu sholat kita, sempurnakan lagi sholat kita. Kenapa? Karena hubungan sholat kita kepada Allah, kata Allah dalam hadis qudsi, sholatu abdi baini wa baina abdi. Sholatnya hambaku itu antara aku dengan hambaku saja, tak ada yang lain. Nabi Musa pernah berbicara langsung dengan Allah, betul kan? Tapi jarak yang menutup Nabi Musa kepada nurnya Allah masih ada 50.000 hijab. Setiap hijab ke hijab itu 1000 tahun perjalanan. Nabi Musa
berbicara dengan Allah masih tertutup 50.000 hijab. Tapi saat kita sholat, Allah buka 50.000 hijab itu. Baini wa baina abdi. Dan dalam sholat kita, Allah itu langsung menjawab pembacaan Fatihah kita. Lalu kenapa kita mesti terburu-buru dalam sholat? Guru saya pernah bilang gini. Guru saya itu Sayyid Ali Baswedan. Beliau pernah bilang begini, Sauki, Yayid, kalau kau ingin berbicara sama Allah, baca Quran. Karena apapun yang kau sebut dalam Al-Quran itu merupakan bahasa Allah. Tapi kalau kau ingin berbincang-bincang dengan Allah, sholat. Karena saat sholat kau langsung berbincang-bincang secara live tanpa ada kuota. Beda bincang sama bicara beda. Kalau saya saat ini berbicara, saya bicara sama Bapak, Bapak menyimak saja. Tapi kalau bincang, saya berbicara, Bapak bertanya, saya jawab, itu bincang. Nah, ketika sholat, kita berbincang langsung, Pak. Kenapa? Ketika membaca Fatihah itu, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Baru sampai alamin, Allah itu berseru Pak dari arsy Pak kepada penduduk langit. Para penduduk langit, saksikan dengan zatku, hambaku di bawah saat ini sedang memujiku. Kita digembirain Pak di hadapan penduduk langit. Ar-Rahmanir-Rahim. Sungguh akulah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Maliki yaumiddin. La ilaha illa ana. Sungguh tiada Tuhan selain aku, kata Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hambaku yang sedang sholat, kau mau apa saat ini permohonanmu kepadaku? Hai hambaku, ngomong. Sungguh aku Tuhanmu, kata Allah. Malu kalau kau selesai sholat permohonanmu belum aku kabulkan. Allah malu Pak saat kita selesai sholat doa kita belum dijawab. Allah malu. Apa permintaan kita setiap sholat? Ihdinas siratal. Makanya orang kalau sholatnya benar, rukun sunnahnya dapat, bacaannya tartil, habis sholat tenang hatinya Pak. Betul apa betul? Kenapa? Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu mampu mencegah perbuatan keji dan munkar selama kita yakini saat kita melapor kepada Allah, anggaplah kita maaf. Kalau seorang TNI 5 kali laporan kepada atasannya, saya yakin TNI nggak bakal berani bikin laporan yang kagak enak. Betul. Kita umat Islam sehari minimal 5 kali laporan kepada yang serba maha. Lalu kenapa sampai saat ini kita tidak merasa Allah hadir dalam kehidupan kita? Bapak Ibu jamaah ma'asyiral muslimin dan muslimat, para calon penghuni surganya Allah yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, aqimus shalah wa aqamas shalah. Yang ketiga, wa ataz zakat. Orang yang gemar memakmurkan masjid, mereka mempunyai ciri nggak bakal sayang-sayang untuk keluarin harta. Jadi kan sama kita. Salah satu yang menyebabkan masjid-masjid kita sepi dari jamaah karena kita sering ragu dengan angka Allah. Belakangan ini saya sering bilang di pengajian, saya minta maaf. Belakangan ini Bapak Ibu, kita lebih percaya angka matematika daripada angkanya Allah.
Padahal dua sifat angka ini bertolak belakang satu sama lain. Angka matematika sifatnya mutlak, rumusnya pun banyak. Minimal rumus dasar matematika 4, betul apa betul? Penambahan, pengurangan, pengalian, dan pembagian. 1 tambah 1 2, 1 kurang 1 0, 1 kali 1 1, 1 bagi 1 1. Kenapa? Sifatnya mutlak. Tapi ketika bertemu angka Allah itu sifatnya ajaib. Rumusnya pun gak banyak, cuma 2 Allah berikan rumus angka, pengurangan dan pembagian. Allah tidak berikan kepada kita rumus penambahan, apalagi pengalian. Kita doa kali-kali aja dikabulin sama Allah, gak bakal. Gak bakal. Yakin gak bakal. Kenapa? Ud'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku, pasti aku kabulkan permohonan. Jadi nggak ada kali-kali aja doa saya dijawab, nggak bakal Pak, saya yakin. Kenapa? Allah tidak menyukai ketika kita ada syak dulu kepada Allah. Itu sebabnya. Rumusnya cuma 2. Hasilnya ajaib. Contoh, 1 kurang 1 buat Allah itu 10. Bosoki gila. Sudah lama dia rupanya nggak ketemu sama istri, ceramah jadi makin ngawur dia. Mana ada Soki? 1 kurang 1 bisa 10. Loh, kita bicara angka Allah. Allah yang menjanjikan dalam Al-Quran, man jaa bil hasanah falahu asyru amsalihha. Siapa yang berbuat 1 kebaikan, Allah akan balas dengan, pada hafal Pak ya. Ada teman saya tanya, Bu ya, saya minta maaf Bu. Oke, ada apa Bang? Ternyata Allah itu pelit ya. Mak saya bilang, Bang, abang berani-beraninya Bang ngomong Allah itu pelit. Itu cuma dibalas 10. Katanya Allah Maha Kaya, kok cuma dibalas 10? Oh, soal ayat ini. Iya. Gini Bang, saya bilang, Allah itu maha mengetahui kadar keimanan orang Sambas. Maksudnya gimana Sogi? Model keimanan kita kebanyakan nih, imannya sebatas pedagang. Tahu pedagang? Pedagang itu Pak, kalau ngeluarin sesuatu berhitung, kali-kali aja untung. Itu modelnya pedagang. Gak percaya? Boleh saya tanya. Ini karena ibu-ibu saya nggak kelihatan, saya tanya sama bapak-bapak saya. Pak, setiap hari Jumat orang laki-laki yang beragama Islam pada sholat Jumat kan? Sholat Jumat atau tidak? Sholat, yang sholat. Bener Pak, yang sholat. Yang kagak mau tidur. Baik, masuklah kita ke masjid-masjid yang ada. Nah, biasanya kalau di Jakarta hampir di semua masjid sebelum khotib naik ke mimbar ada kotak infak lewat. Di sini sama apa tidak? Alhamdulillah kalau sama. Baik. Pertanyaan saya, ketika kotak infak menghampiri kita sadar di kantong baju kita bawa duit ada 100-an, 50, 20, 10, 5.000, 2.000. Berapa yang dimasukin ke kotak? Dah segitu aja, mau salah marah. Udah segitu aja. Jangankan dari ngeluarinnya Pak, maaf ya Bu ya, saya minta maaf. Jangankan dari kita keluarin, dari cara zikiran saja kelihatan Pak kita. Kotak infak masih jauh. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Begitu mendekat, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Begitu di depan, innalillahi, innalillahi, innalillahi. Begitu lewat, alhamdulillah. Ini loh kita. Jadi bukannya Allah yang pelit, kitanya yang tidak yakin. Karena ada janji Allah itu 1 bagi 1 100. Dari mana Syarif? Jaminannya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Di mana baginda Nabi sendiri menjaminkan sungguh setiap harta yang kita keluarkan di jalan Allah akan diganjar mi'ata marrah, 100 kali lipat. Masih kurang Soki, tenang. Ada angka Allah 1 bagi 1 700. Dari mana Soki? Dalam Al-Quran di surah lain Allah menjanjikan mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Orang yang mengeluarkan harta di jalan Allah laksana diberikan 1 butir biji yang ketika biji itu ditanam Allah jadikan dari biji tersebut menjadi 7 cabang baru yang di tiap cabangnya Allah akan ganti dengan 100 butir biji baru lagi. Bahkan ayat ini nggak main-main Pak, distempel langsung oleh Allah dalam pertengahan ayat, wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah akan menambahkan kepada siapa saja yang dikehendaki. Kenapa kita masih takut untuk berbuat kebaikan? Kenapa kita masih ragu untuk mengeluarkan harta kita di jalan Allah? Harta yang kita keluarkan di jalan Allah itulah nanti yang akan jadi penerang alam kubur kita. Tega orang Sambas ini nah Pak. Udah sedekahnya 2.000, doanya pengen masuk surga. Surga mana 2.000 Pak? Nggak boleh. Mulai Jumat besok harga surga mulai naik. Soki nggak boleh begitulah. Sedekah itu kan yang penting ikhlas. Sedekah yang penting ikhlas. Soal banyaknya nomor 1 Pak. Bener nih, saya kasih tahu nih. Sedekah itu daripada kecil nggak ikhlas lebih baik besar tapi ikhlas. Apa yang kita raguin? Maka saya bilang, saya sering kasih contoh di pengajian begini. Ini saya sering kasih contoh. Bapak Ibu saya minta maaf. Bu, mau mana Bu? Bu, mau mana Bu? Pulang bareng Bu. Oh iya, mau ke kamar kecil, ya silakan. Bapak Ibu, saya punya contoh, pakai contoh saja lebih mudah. Di tangan saya ini ada botol. Saya minta maaf. Kalau kita orang Sambas masih jadi botol, jangan pernah meminta kepada Allah rezeki sebanyak ember, karena nggak akan Allah kasih. Kau begitu? Media kita masih botol. Ingat, Allah itu memberikan apa yang kita butuhkan, bukan yang kita minta. Jadi selama diri kita masih botol, percayalah Allah bakal kasih kita rezeki sebotol, nggak lebih, nggak kurang. Lalu Sogi, caranya bagaimana Sogi supaya kami di Sambas nih punya rezeki sebanyak ember? Amin. Iya, perbesar dulu media diri kita. Caranya bagaimana Sogi? Caranya mudah, jadikan diri kita ember dulu Pak. Iya, jadikan diri kita nih ember dulu. Caranya sedekahnya yang tadinya cuma 2.000 itu pun ketemu Jumat. Iya sudahlah, baik kalau memang sedekah cuma bisa hari Jumat, tapi tambahin 2.500. Dikit amat. Jadi 5.000, jadi 10.000, jadi 100.000 setiap pekan. Yang tadinya baca Qur'annya terbentur malam Jumat, itu pun yasin lagi. Baiklah kalau mau ngambil qiramatul waqt, kayak keutamaan waktu dalam Islam di malam Jumat, kalau habis maghrib baca surat Yasin, habis isanya terusin surat Al-Kahfi. Yang tadinya belum punya yatim dalam rumah tangga, ayo cari yatim di Sambas ini, banyak Pak adik-adik yatim. Rawatin, penuhi kebutuhannya, kasih uang jajannya, usap palanya, minta doa dari yatim. Itulah baru yatim kafir sesungguhnya.
Jadi kafil yatim itu bukan cuma Muharram, ini mah kafil curang. Kalau udah Muharram, ayo jamaah kita lebaran yatim, ayo sama-sama saweran rame-rame buat santunan yatim. Lepas Muharram galak lagi sama yatim. Jadi kafil yatim yang menurut hadis Nabi, ana wa kafil yatama kahatain, aku dan penyayang anak yatim seperti dua jari ini, bukan cuma terbatas bulan Muharram. Paling tidak rawatin minimal satu anak yatim dalam rumah tangga kita, penuhi kebutuhannya, kasih uang jajannya, usap palanya, minta doa dari itu yatim. Itu loh kafil yatim sesungguhnya. Ya bang, Pak, dan tahadusan binikmah, wa amma binikmati rabbika fahadith. Kalau kita punya nikmat dari Allah, omongin. Nih, tahadusan binikmah. Saya nih, Muhammad Syauqi nih. Maaf. Saya Muhammad Syauqi nih, Bang. Saya ini yatim. Yatim loh saya, beneran Pak, nggak bohong saya. Bapak saya udah meninggal kok. Yatim saya. Boleh nanti habis acara usap kepala saya. Mau habis itu gantian sih. Nah, baik Bapak Ibu, ketika Allah yang menilai diri kita sudah jadi ember, nggak perlu kita minta rezeki sebanyak ember, Pak. Kenapa? Karena Allah pasti akan memenuhi ember kita. Malahan orang tua saya itu ngajarin kepada kami putra-putra beliau apa? Fikri, Lutfi, Syauqi, Zaki. Ya. Ayah pengen ngomong pagi ini. Mau ngomong apa ya? Anak ayah nggak boleh ada yang jadi ember. Saya protes karena saya sama orang tua saya almarhum ayah itu 8 tahun lebih. Pisah sama beliau itu saat itu kemana-mana saya khidmah sama beliau. Saya protes, izin ya, Kiki mau pengen protes. Protes apa? Sepanjang Kiki ngikutin ayah, kalau bicara bab sedekah, ayah itu menganjurkan para jamaah untuk menjadi ember. Lalu kenapa kami anak-anak ayah nggak boleh jadi ember? Orang tua saya tersenyum, karena kalian anak ayah. Anak ayah nggak boleh jadi ember. Lalu kami harus jadi apa ya? Anak ayah harus jadi menara air, toren. Bapak-bapak saya pernah ngaji tentang toren apa tidak? Pernah apa tidak? Pak, kita lihat toren kita, Pak. Ya, toren masjid, toren rumah, lihat. Toren itu menyimpan air bukan untuk diri. Betul kan? Semakin sering dibuka kerannya, semakin bersih dan jernih aliran air. Semakin banyak keran yang ditanam, semakin cepat diganti dengan air yang baru. Betul betul. Dan yang paling dasar dari sifat toren tidak memerlukan orang lain untuk mengisi toren itu sendiri. Kenapa? Karena ada otomatis. Ember yang bapak-bapak cita-citakan masih membutuhkan orang lain untuk mengisi ember itu sendiri. Toren tidak perlu. Ayo, sekarang pilihan ada di tangan Bapak Ibu. Mau kita tetap jadi botol, mau kita jadi ember, atau mau jadi toren? Mau jadi yang mana? Jadi toren? Bapak Ibu jamaah ma'asyiral muslimin dan muslimat, para calon penghuni surganya Allah yang mencintai Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya atas dasar itu kami ingin mengajak Bapak Ibu malam hari ini. Bapak Ibu, malam hari ini kami dari Yayasan Insan Hafizul Khair membawakan ke hadapan Bapak Ibu investasi dunia akhirat yang paling menguntungkan untuk kita umat Islam.
Apa investasi dunianya Syauqi? Sawit? Enggak. Emas? Enggak. Minyak? Enggak. Lalu apa investasi yang paling menguntungkan Syauqi? Mengeluarkan harta di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang apa keuntungannya kalau kami mengeluarkan harta Syauqi? Keuntungannya Allah yang paling kecil saya kasih. Allah bakal berkahkan harta kita. Kalau yang paling kecil itu Syauqi, yang paling besar apa Syauqi? Dalam mengeluarkan harta, yang paling besar Bapak Ibu, Allah akan ringankan rasa sakit sakaratul maut. Kan dalam Al-Quran kita dikasih contekan tuh. Makanya saya suka bingung. Kita umat Islam ini gak yakin sama Quran, malas membaca Quran. Padahal Quran itu merupakan contekan, bukan pedoman loh, itu contekan. Bayangin, tidak ada kitab suci agama manapun kecuali Quran dan Islam yang menjelaskan perjalanan kita mulai dari alam ruh, alam rahim sampai posisi surga dan neraka. Betul kan? Boleh silakan Bapak Ibu buka kitab suci manapun, mulai dari alam ruh, terbentuknya pohon takdir kita sampai kondisi surga neraka kecuali Al-Quran. Dan yang paling dahsyat dalam Al-Quran kita dikasih contekan apa? Ternyata nanti saat kita hendak meninggal dunia, ruh mau berpisah dari jasad, ada proses yang bernama sakaratul maut. Betul kan? Saat sakaratul maut itu nanti, ruh kita nih, ruh saya, ruh bapak, ruh ibu, itu berdoa untuk yang terakhir kali kepada Allah. Tapi sayang, seribu sayang, doa kita yang terakhir kali Allah nggak kasih jawab. Memang apa doa ruh kita kepada Allah yang terakhir dalam Al-Quran dia? Apa doa ruh kita? Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Rabb, ya Allah, kalau bisa tunda sebentar kematian saya ini ya Rabb, tunda sebentar. Payah kami merasakan sakaratul maut ini ya Rabb, tunda sebentar. Kalau nggak bisa sebulan, sepekan. Kalau nggak bisa sepekan, sehari. Kalau nggak bisa sehari, 6 jam saja kami minta. 6 jam ya Rabb, tunda sebentar. Kalau engkau mengabulkan ya Rabb doaku saat ini ya Rabb, apa janji kita? Fa'as-sodaqo, saya akan bersedekah yang banyak. Wa akum minas solihin, dan saya akan jadi orang yang paling baik yang pernah ada di Sambas ini. Ayo kita lihat, kenapa dalam Al-Quran justru amaliyah yang kita anggap sekarang sepele, bersedekah. Kenapa bukan sholat? Padahal dari tadi saya bahas tentang sholat. Awwalu ma yuhasabu yaumal qiyamah as-sholat. Tapi kenapa dalam Al-Quran nggak ditulis saya akan sholat sepanjang waktu? Atau haji, kalau memang bicara pahala haji mabrur itu langsung dimasukkan ke dalam surga bi ghairi hisab, nggak pakai dihitung-hitung lagi. Tapi kenapa dalam Al-Quran tidak dijelaskan saya akan pergi ke tanah suci setiap tahun? Enggak. Justru kalimat sepele, fa'as-sodaqo, saya akan bersedekah yang banyak. Lalu wa akum minas solihin, dan saya akan jadi orang yang paling baik yang pernah ada. Kenapa? Karena guru kami mengajarkan, Rahmatul Abrar Kiai Nur Muhammad Iskandar SG, dari sekian banyak keuntungan sedekah yang kita peroleh dari Allah, sedekah memberkahkan harta. Betul? Sedekah pun menyembuhkan penyakit, karena Nabi sendiri bersabda, sembuhkan penyakitmu dengan mengeluarkan sedekah. Tapi dari itu semua, yang paling dahsyat adalah meringankan rasa sakit sakaratul maut. Allah Akbar. Saya tidak pernah bisa bayangkan bagaimana nanti sakaratul maut saya. Sekelas baginda Nabi saja
ketika beliau mengalami nazah sakaratul maut, malaikat Jibril sampai tidak mau melihat mukanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata malaikat Jibril? Apa kata baginda Nabi dalam hadis? Ya Jibril, segitu bencikah kau melihat aku yang sedang sekarat ini ya Jibril? Apa kata malaikat Jibril? Ya Rasulullah, sungguh aku tidak tega seorang kekasih Allah sedang mengalami sakaratul mautnya. Lalu baginda Nabi bertanya kepada malaikat Israel, Israel, labbaik ya Rasulullah, apakah setiap kau tarik nyawa manusia seperti ini rasanya Israel? Apa kata malaikat Israel kepada baginda Nabi? Ya Muhammad, sungguh hanya engkaulah sebagai kekasih Allah yang aku tarik nyawanya paling halus. Baginda Nabi nangis Pak ketika disebut seperti itu. Ya Jibril, kalau memang ini rasa sakit sakaratul maut yang paling halus Jibril, saya tolong aminkan doa saya Jibril kepada Allah. Ya Rob, timpakan rasa sakit sakaratul maut umatku nanti kepadaku saat ini ya Rob. Timpakan semua sakaratul maut umatku yang baik-baik untukku saat ini ya Rob. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Makanya tengok, orang yang benar-benar cinta Nabi, orang yang benar-benar mengikuti syariat Nabi yang diajarkan lewat guru-gurunya sampai menyambung sampai bertemu di baginda Nabi. Lihatlah meninggalnya orang tua kita enak. Ada yang lagi tiduran saja. Saya punya kakek Rahmatul Abror, Bapak Haji Ayub bin Haji Ijo. Itu ketika mau meninggalnya Pak, indah banget. Apa? Beliau ambil air sedikit untuk diusapkan ke mata dan bibir, lalu beliau angkat tangan, pas amin lepas jas jenazah. Saya punya orang tua Rahmatul Abror Gizanuddin MZ, ditemukan tidak dalam keadaan yang menakutkan. Habis saya sudah. Saya punya umi, kami nggak tahu meninggalnya habis saya. Padahal jam 3 itu kami masih mengaji bareng sama guru. Jam menjelang subuh dia sudah meninggal. Kami nggak tahu kapan lepasnya. Sampai-sampai saya bertanya sama guru, rasa sakit sakaratul maut itu ada apa tidak? Saya tidak menemukan tanda-tanda rasa sakit sakaratul maut dalam meninggalan orang tua dan guru-guru saya. Saya ngiri, bisakah saya nanti meninggal seperti itu? Bisakah kita meninggal dengan amal yang pas-pasan ini, dengan meninggal kenikmatan sebagai husnul khotimah? Kalau bukan dengan bantuan amal yang kita lakukan di dalam Allah. Mudah-mudahan Allah tuntut kita semua sebagai husnul khotimah. Amin ya rabbal. Bapak Ibu jamaah ma'asyiral muslimin dan muslimat yang berbahagia. Nah, makanya malam hari ini kami dengan kerendahan hati ingin mengajak Bapak Ibu, Syauki, saya nggak punya tunai Syauki, jangan jadikan tunai itu sebagai beban Bapak untuk nggak mau membantu. Sebab malam hari ini mengambil keberkahan tahun baru, kami cuma mengajak Bapak Ibu mau ambil ikut berniat saja. Karena baginda Nabi mengajarkan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Segala sesuatu berasal dari niat dan Allah pasti akan memberikan apa yang sudah kita niatkan. Oh begitu ya Sobi. Kami cuma mengajak Bapak Ibu ambil pahala dari niat itu sendiri. Bukankah dalam Islam jangankan kita berbuat baik, baru niat saja kan sudah dapat pahala. Betul atau betul? Tapi permasalahannya niat yang bagaimana Pak? Yang bisa dapat pahala kan? Tidak semua niat itu bisa dapat pahala. Contoh, saya niat nanti sholat subuh di masjid kubah 1001 kubah. Bagus atau tidak niat saya? Bagus. Tapi sampai komat saya belum keluar
dari tempatnya saya punya Umi Hajar Rusdiana, maka saya belum mendapatkan pahala dari niat saya. Kenapa? Karena dalam fikih, kalau Bapak mau cari dalam kitab Iqna bab niat dijelaskan, niat yang dapat pahala itu seperti ini. Saya niat sholat subuh di masjid 1001 Kubah. Jam 3:30 bangun, lalu melakukan perjalanan menuju masjid 1001 Kubah. Tapi di pertengahan jalan ban kendaraan kami kempes, menyebabkan kami nggak bisa datang ke masjid Kubah. Tapi di hadapan Allah saya sudah mendapatkan pahala sholat subuh sebanyak jamaah sholat subuh yang hadir di masjid 1001 Kubah. Nah makanya yuk, malam hari ini jangan jadikan duit sebagai alasan kita nggak mau ngebantu. Kenapa? Yang nggak punya duit kita. Allah kan maha pemberi rezeki. Belum tentu semua orang pegang duit, tapi yakinlah semua orang punya rezeki. Ayo kembalikan lagi nilai-nilai keimanan kita kepada Allah melalui program penggalangan dana untuk Palestina pada malam hari ini. Bagaimana prosesnya nanti akan disampaikan oleh abang saya Ustaz Khair. Saya izin istirahat sebentar, istirahat saja. Tolong jangan bubar dulu. Jangan kita biasakan bubar acara sebelum ditutup pakai doa. Karena guru saya mengajarkan satu keberkahan acara itu biasanya berada dalam doa itu sendiri. Silakan.